Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Yesidian Sasmita dengan NIM 216121159. Untuk memenuhi ujian tengah semester mata kuliah metodologi studi Islam, saya akan menjawab 3 soal di bawah ini. Yang pertama, sebagian kaum orientalis ada yang menyatakan bahwa agama Islam adalah buatan Nabi Muhammad dan merupakan hasil ciplakan dari agama Yahudi yang dimodifikasi dikarenakan adanya beberapa ajaran yang sama. Baiklah, tujuan tersebut telah banyak ditanggapi dan diperdebatkan oleh ulama dan sarjana Islam. Berikut ini tanggapan serta sanggahan dengan bukti konkret setiap klaim. Yang pertama, mengenai penciptaan langit dan bumi selama 6 hari, konsep ini tidak eksklusif bagi agama Yahudi. Ide ini ditemukan dalam agama lain dan diinterpretasikan dalam berbagai cara. Selain itu, pandangan Islam tentang penciptaan langit dan bumi lebih fokus pada kekuasaan dan kebijakan Allah, bukan pada periode waktu. Yang kedua, meskipun terhadap kesamaan dalam penghormatan terhadap hari suci, yaitu hari Sabtu bagi Yahudi dan Jumat bagi Muslim, ini tidak membuktikan bahwa Islam adalah tiruan dari Yahudi. Penghormatan hari suci adalah fenomena yang ditemukan dalam banyak agama dan dijelaskan sebagai nilai universal dalam kehidupan beragama. Yang ketiga, terdapat beberapa kata dalam Al-Quran yang memiliki kesamaan dengan bahasa Ibrani atau Aram, tetapi tidak menunjukkan bahwa Islam adalah hasil penjiplakan dari Yahudi. Persamaan kosakata antara Al-Quran dan kitab Yahudi dijelaskan oleh hubungan historis dan linguistik antara bahasa Semitik, bukan bukti plagiarisme. Yang keempat, klaim bahwa Nabi Muhammad belajar ajaran Yahudi di Syam dan memodifikasinya menjadi Islam tidak memiliki dasar yang kuat dalam sejarah. Sejarah menunjukkan Nabi Muhammad menerima wahyu langsung dari Allah Subhanahu wa Ta'ala melalui perantara malaikat Jibril dan menyampaikan ajaran Islam yang unik dan berbeda dari agama Yahudi. Dalam menyikapi tuduhan tersebut, penting untuk memahami bahwa kesamaan antara agama tidak selalu menunjukkan penjiplakan atau tiruan. Lebih sering kesamaan tersebut hasil dari pengaruh budaya, historis, dan linguistik yang saling bertautan. Lalu soal yang kedua, ada seorang suami yang sangat mencintai istrinya dan akan melakukan apapun agar istrinya bahagia. Setelah sekian tahun, sang istri mengandung anak yang sudah lama didambakan. Suatu saat, sang istri ngidam air kelapa muda yang kebetulan belum musim berbuah. Hanya ada satu pohon kelapa yang tinggi, punyaan tetangganya yang ada buah kelapanya. Sang suami pun akan melakukan segalanya demi bisa mendapatkan buah kelapa tersebut agar istrinya bahagia. Bagaimana implementasi metode dan metodologi dalam masalah tersebut? Dalam kasus ini, metode sang suami dapat menggunakan berbagai metode untuk mencapai tujuannya, seperti negosiasi dengan tetangga untuk membeli buah kelapa tersebut, atau meminta izin kepada tetangga untuk memetik buah kelapa sebagai hadiah atau pertukaran jasa dan barang. Alternatif lain yaitu sang suami dapat membeli kelapa muda di tempat yang lain. Lalu untuk metodologinya, sang suami merancang tindakan sistematis seperti menganalisa situasi dan kebutuhan istri dengan baik, termasuk kapan dan di mana keinginan tersebut muncul. Lalu merencanakan strategi untuk mendapatkan buah kelapa tersebut dengan mempertimbangkan faktor seperti biaya, waktu, dan ketersediaan. Lalu melaksanakan tindakan sesuai rencana yang telah dirancang. Dengan mempertimbangkan komunikasi dengan tetangga dan mencari solusi alternatif jika diperlukan. Lalu mengevaluasi hasil dari tindakan dan memperbaiki rencana. Dengan metode dan metodologi tersebut, sang suami dapat mengatasi tantangan dengan lebih efektif dan efisien. Untuk yang nomor 3, yaitu jelaskan studi Islam yang bersifat normatif, religius, dan empiris historis.
Penjelasannya disertai dengan contoh berupa ayat Al-Quran, hadis Nabi, atau ijtihad para ulama. Oke. Studi Islam yang bersifat normatif, religius, dan empiris historis memiliki pendekatan yang berbeda dalam memahami agama Islam. Berikut penjelasannya serta contoh. Studi Islam yang bersifat normatif religius, pendekatan ini berfokus pada penggunaan sumber-sumber utama agama seperti Al-Quran, hadis Nabi, dan ijtihad para ulama untuk menetapkan norma keagamaan dan prinsip hukum Islam. Contohnya yaitu ayat Al-Quran surat Al-Baqarah ayat 183, "Wahai orang-orang yang beriman, diwajibkan atas kamu berpuasa sebagaimana diwajibkan atas orang-orang sebelum kamu agar kamu bertakwa." Ayat ini menjadi dasar normatif bagi umat Islam untuk melaksanakan ibadah puasa selama bulan Ramadan sebagai bentuk ketaatan terhadap perintah Allah. Contoh hadis Nabi dari Abu Hurairah, Rasulullah SAW bersabda, "Barang siapa yang tidak meninggalkan perkataan palsu dan perbuatan palsu, maka Allah tidak butuh dengan dia meninggalkan makanan dan minumannya." Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Hadis ini menggarisbawahi pentingnya kejujuran sebagai prinsip normatif dalam Islam, bahkan di atas pelaksanaan ibadah ritual. Contoh ijtihad ulama dalam mengeluarkan fatwa hukum Islam yang mengikuti perkembangan zaman, misal fatwa terkait teknologi modern, perbankan syariah, dan bioetika. Lalu studi Islam yang bersifat empiris historis, yaitu pendekatan ini lebih menekankan pada studi sejarah dan fenomena sosial dalam Islam serta analisis empiris terhadap doktrin agama dan praktik keagamaan. Contohnya studi tentang sejarah perkembangan Islam di masa awal, termasuk konteks sosial, politik, dan ekonomi yang mempengaruhinya, seperti sejarah kebangkitan Islam di masa awal penyebaran Islam. Contohnya lagi analisis empiris tentang pengaruh agama dalam masyarakat Islam, seperti studi tentang peran agama dalam membentuk identitas dan nilai sosial masyarakat Muslim. Yang kedua pendekatan ini saling melengkapi dalam memahami agama Islam secara holistik, menggabungkan pemahaman normatif yang didasarkan pada ajaran agama dengan pemahaman empiris yang didasarkan pada realitas sejarah dan fenomena sosial. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.